my name is Daniela Kleinschmidt. I'm professor for forest and environmental policy, and I'm the president of the International Union of Forest Research Organization, IUFRO. And today I'm joining ICONIC here as a presenter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imelo. Selamat malam dari Indonesia. Nama saya Ruka Sombolingki, saya orang Toraja, dan saat ini saya adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Hari ini saya diundang sebagai salah satu pembicara di Lokakarya Ikonik, dan temanya itu adalah tentang Avolu. Hello, my name is Georg Buchholz. I was responsible for the program Forest and Climate Change, a program financed by the German Ministry of Economic Cooperation and Development and implemented by GIZ and the Ministry of Environmental and Forestry in Indonesia. I worked and lived in Indonesia for a long time and supporting the Ministry of Environment and Forestry in forest administration reform, supporting social forestry and overall forest policy. I think there were many important points during the sessions, and well, if I have to mention one or two of those, I think it was highly relevant to talk about the role of indigenous people. I think that was highlighted a lot, and how to integrate indigenous people in forest policy processes in Indonesia, but as well internationally. Untuk kepada semua, saya ingin menyampaikan bahwa pertama, urusan pembangunan, urusan perubahan iklim yang ada sekarang, semua kan bersepakat bahwa kita perlu emisi lebih rendah, kita perlu low carbon lifestyle. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita merujuk pada Avolu, kalau nggak salah chapter 7 ya, yang dari studinya IPCC, itu menunjukkan bahwa masyarakat adat itu dan komunitas lokal punya kontribusi yang luar biasa untuk hutan dan biodiversity terbaik yang ada di dunia saat ini. Sehingga masyarakat adat itu berpotensi untuk menjadi penyelamat, ya, dalam secara tidak langsung mengatakan begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini masyarakat adat Indonesia terus mengalami tekanan. Hutan-hutan ekosistem terbaik yang kami jaga itu justru sedang terancam dari industri-industri ekstraktif. Ketika kita bicara tentang kita perlu energi baru, maka justru hutan-hutan terbaik kita, wilayah-wilayah adat, itu dirampas dan digunakan untuk tambang timah dan smelter. Nah, kita bicara juga tentang bagaimana masyarakat adat di Pocoleok justru dihabisi dan dikriminalisasi oleh geotermal. Kampung-kampung di Kalimantan Utara juga ditenggelamkan untuk tambang. Saat ini juga masyarakat adat Nibelawi, Kalimantan Barat sedang terancam oleh nuklir. Dan semua itu saya dengar, ya, katanya semuanya itu untuk IKN. Nah, sementara IKN sendiri sudah punya persoalan sendiri dengan masyarakat adat. Nah, sehingga yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kawan-kawan yang ada di ikut di Ikonik kali ini, adalah bahwa sebenarnya pemerintah kita tidak bersungguh-sungguh melindungi dan memastikan masyarakat adat terus berkontribusi untuk menyelamatkan bumi kita, untuk menyelamatkan kita semua. Nah, sampai hari ini belum ada undang-undang masyarakat adat untuk bisa menerjemahkan Undang-Undang Dasar 45 tentang masyarakat adat, pasal 18B ayat 2. Sehingga semua wilayah-wilayah adat itu bisa diambil begitu saja oleh pemerintah. Poin yang lain yang ingin saya sampaikan adalah menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan yang lain seperti cultural, political, sosial, dan spiritual. Nah,
Tidak ada yang salah dengan pembangunan ekonomi, tetapi eksesif balance antara pembangunan ekonomi saja yang ditekankan selama ini itu justru yang bermasalah, ya. Kita sedang menghadapi krisis iklim saat ini, itu adalah bukti betapa menekankan pembangunan ekonomi itu sudah membawa kita kepada jurang kehancuran. Ya, di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, kita sudah bukan hanya masyarakat adat, tapi kita semua menderita dari kemarau panjang. Kita semua menderita dari hujan yang berlebihan. Kita semua menderita dari tanah longsor. Kita semua menderita dari banjir, ya. Ketika hujan, air terlalu banyak. Ketika kering, terlalu panjang keringnya. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Ini sebuah menunjukkan betapa pembangunan yang kita pilih saat ini, yaitu pembangunan ekonomi semata, itu sudah membuat kita di situasi yang berbahaya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah menyeimbangkan antara pembangunan-pembangunan ini. Ya, kenapa harus diseimbangkan? Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak boleh ada yang terlalu kaya, tidak boleh ada yang terlalu miskin. Seluruh kekayaan alam yang ada di dunia ini mestinya lebih untuk kita semua. Di Indonesia, kalau kita bicara tentang selalu pertanyaan ke masyarakat adat, kenapa sih menolak pembangunan ekonomi? Kita tidak menolak pembangunan ekonomi, penting sekali pembangunan ekonomi itu. Tetapi pembangunan ekonomi tidak boleh merusak, tidak boleh merampas, harus berkelanjutan dan harus adil. Kenapa maksudnya apa? Pembangunan ekonomi itu di Indonesia saat ini itu merusak bumi kita bersama. Yang kemudian yang kedua, hasilnya itu dikuasai oleh hanya segelintir orang. Jadi saya bingung nih kalau seluruh rakyat Indonesia bicara tentang pembangunan ekonomi. Padahal pembangunan ekonomi kita saat ini itu kan hanya untuk segelintir elit. Bukan buat kita semua. Karena pembangunan ekonomi, pengerukan sumber daya kita yang ada saat ini selama Indonesia merdeka itu dikumpulkan dan didistribusikan dengan baik, maka pastinya kita orang sudah menumpuk begitu besarnya. Entah kapan bisa dibayar. Lalu kemudian pasti akan cukup buat kita semua. Ya, uang-uang kita untuk minyak, uang-uang kita untuk tambang selama ini, untuk HPH, hutan yang sudah habis, pohon-pohon yang sudah habis. Kemana uangnya? It was a very lively discussions. I really enjoyed also some critical questions. And I mean, what came out for me is really important that we are thinking globally about our global issues, that we need partnerships, and that we have act on local level, involvement of local communities, and being there to provide livelihoods, but also to be concerned about the global public goods and about the fact that we all sit in one boat. So I really enjoyed the discussions and was very happy to participate in the Iconic conference. Oh, my impression is that there is many motivated people, intrinsically motivated to organize such an event and getting people together, very friendly, very welcoming. I think it's very unique to have this for people meeting in a different country and coming all together and trying to get as well content around their own country. So congratulations. Menurut saya cukup unik ya komposisinya. Ada mahasiswa, ada juga dari lembaga pembangunan, dari orang Jerman, negara. Kemudian tentu saja mengundang saya gitu. Jadi saya merasa berada di dunia yang lain. It was my first time joining. I think you did a very nice job in blending online and participation here in Göttingen. I really enjoyed the interaction, and would like to also thank you for being here there. And we all also realize that the youth, that students, that universities are very important in development and in addressing the global issues. So
job well done. Thank you. I think it was a very good start to think about forest policy processes as well as part of the whole climate policy processes, and being a little more critical. And I think Indonesia is in a good way to recognize that it is not only about carbon capture, but it's going well beyond, and forests offer much more, and people have much or many different interests when it comes to forests. Dan beberapa mudah-mudahan semuanya like minded ya. Mudah-mudahan kali ini saya bisa, masyarakat adat di Indonesia bisa terus mendapatkan perhatian dari kawan-kawan, khususnya yang sedang sekolah di Jerman dan saat ini, karena teman-teman ini akan pulang menjadi pemimpin di Indonesia, dimanapun teman-teman bekerja, dan mohon pastikan supaya masyarakat adat tidak terus dikorbankan. I'm very curious about the recommendation that you will elaborate later on, and I'm curious to learn and see what input and what papers or what kind of positioning you will produce.